Selamat siang, salam sejahtera Great People sekalian. Selamat datang di acara webinar Great Together by Great Day HR. Apa kabar Great People semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk Bapak Ibu yang menjalankan. Semoga walaupun berpuasa, semangatnya tetap terjaga hingga akhir webinar ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Lala sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini, Selasa 18 Maret 2025. Kami senang sekali Great People semua dapat bergabung dan mengikuti webinar kita untuk membahas topik yang sangat menarik berjudul Strategi Cerdas Lapor Pajak 2025, Optimalisasi Cortex untuk Efisiensi HR dan Bisnis. Bersama narasumber kita pada hari ini, Mas Angga Sukma, yang kebetulan sudah bergabung bersama kita juga. Selamat siang, Mas Angga. Selamat siang, Mbak Lala. Selamat siang juga, great people semua ya. Bagaimana kabarnya, Mas? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Semoga semua juga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat berpuasa ya, Mas ya? Harus, Mbak. Baik, Mas. Sebelum memulai, saya akan membacakan rangkaian acara hari ini, yaitu untuk rangkaian acara webinar Great Together hari ini meliputi penyampaian materi presentasi terkait strategi cerdas lapor pajak 2025 oleh speaker kita pastinya. Kemudian pengenalan singkat tentang aplikasi Great Day HR, lalu dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Pada sesi tanya jawab nanti, Great People diperkenankan untuk bertanya melalui kolom Q&A dengan format username, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan. Nantinya, pertanyaan yang Bapak Ibu Great People sampaikan akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Setelah mengikuti webinar ini, Great People yang hadir juga berkesempatan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email terdaftar dalam beberapa hari kerja. Jadi, pastikan mengisi data dengan sesuai pada form survei nanti yang akan saya tampilkan di akhir. Untuk mendapatkan e-sertifikat, Great People dapat mengikuti step-step berikut yang bisa langsung dilihat di slide. Pertama, mohon untuk screen capture acara webinar hari ini, lalu posting di Instagram masing-masing, dilengkapi dengan kesan terhadap webinar. Yang kedua, jangan lupa tag Instagram Great Day HR Indonesia, atau mungkin juga bisa langsung tag Instagram speaker kita, @daniswara86. Selain itu, diharapkan akunnya tidak di-private. Lalu yang keempat, pastikan juga untuk follow Instagram Great Day HR dan juga speaker kita. Yang terakhir, isi survei melalui QR Code yang akan saya berikan pada akhir sesi nanti. Bapak Ibu Great People sekalian, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memberikan informasi sedikit mengenai Great Day HR. Great Day HR merupakan aplikasi HR untuk proses payroll dan HR yang terintegrasi, di mana Great Day HR ini menyediakan solusi modern dan sederhana untuk membantu Anda semua mengurus penggajian, perhitungan pajak, data kehadiran, pengajuan cuti, dan reimbursement. Great Day HR telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dan didukung oleh lebih dari 400 tim support. Saat ini, Great Day HR sudah dipercaya oleh lebih dari 4.000 perusahaan dan memiliki lebih dari 1 juta pengguna aktif. Sekarang, mari kita sama-sama saksikan video singkat untuk berkenalan lebih jauh dengan Great Day HR. Pekerjaan HR jadi lebih mudah dengan Great Day HR. Kelola data karyawan dan otomasi payroll dalam satu sistem. Great Day HR dilengkapi dengan berbagai fitur yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal, karena Great Day HR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat di-download dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur Workflow Approval. Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat.
mengatur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance. Proses rekrutmen lebih efisien dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Grit DHR, do something great every day. Nah, itu tadi pengalaman singkat mengenai Grid DHR. Khusus bagi Grid People peserta webinar pada hari ini, kami memiliki promo yang sangat spesial untuk Grid People semua. Di bulan Ramadan ini, Grid DHR mau bagi-bagi THR berupa free tablet Samsung dan Grid Day Kios dengan syarat jumlah karyawan minimal 300 orang. Perlu diingat juga bagi Grid People semua, promo ini memiliki waktu dan kuota yang terbatas. Jadi jangan sampai di-skip begitu saja. Nah, apabila Bapak Ibu Grid People tertarik, bisa menghubungi tim Grid DHR ke nomor 0859 2408 8363. Nanti untuk kontak personnya akan saya cantumkan di kolom chat ya, Bapak Ibu Grid People. Nah, Grid People, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara, yakni webinar Strategi Cerdas Lapor Pajak 2025, Optimalisasi Cortex untuk Efisiensi HR dan Bisnis. Di sini kita juga sudah bersama speaker kita, yakni Mas Angga Sukmadaniswara. Sedikit profil terkait Mas Angga. Mas Angga Sukmadaniswara atau dikenal sebagai Mas Angga merupakan seorang profesional di bidang perpajakan dengan pengalaman hampir 20 tahun sebagai aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini beliau berperan sebagai penyuluh pajak ahli pertama di kantor Direktorat P2 Humas DJP. Mas Angga sendiri juga aktif dalam memberikan edukasi perpajakan dan sosialisasi pajak kepada masyarakat. Dengan wawasan yang luas dan pengalaman mendalam, beliau berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman pajak di kalangan masyarakat dan dunia usaha. Nah, pastinya di sini juga Great People memiliki kesempatan nih untuk bertanya dan berdiskusi lebih jauh dengan Mas Angga. Dan pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan bisa dicantumkan nanti di kolom Q&A ya. Nah, pada sesi penyampaian materi nanti, Mas Angga akan membahas seputar tren regulasi pajak tahun 2025, pengenalan lapor pajak melalui Cortex, serta integrasi payroll dan Cortex. Harapannya, semua poin di atas dapat Bapak Ibu simak dengan baik dan juga dengan terbuka. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, dapat mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Oke, tanpa memperpanjang waktu, untuk Mas Angga dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lala. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ubur-ubur ikan lele, lelenya digoreng pakai bensin oplosan. Cakep. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan. Oke, mantap sekali, Mas. Amin ya rabbal Amin, ya rabbal alamin. alamin. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, great people semua ya. Perkenalkan, nama saya Angga Sukmadaniswara. Selama kurang lebih 35 menit ke depan, kita akan coba membahas terkait dengan strategi cerdas lapor pajak 2025 nih. Tadi disampaikan oleh Mbak Lala, yaitu bagaimana kita mengoptimalisasi Cortex untuk kepentingan HR dan bisnis. Nah, mungkin mohon izin saya boleh share screen dibantu? Oke, sudah bisa. Wait sebentar ya. Oke, tema kali ini kita memang akan lebih fokus ke bidang HR gitu ya. Karena kalau bicara Cortex, aplikasi yang memang diintroduce di tahun 2025, dia skopnya sangat luas. Jadi bicara pasal 21, bicara pasal 22, 23, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan coba diskusi lebih banyak khususnya terkait dengan pasal 21. Karena ini menyangkut dengan
HR gitu ya. Baik, mudah-mudahan tertampil dengan baik di layar Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan semua. Ketika kita bicara masalah Cortex, barang baru yang memang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak di awal tahun kemarin, tentu rekan-rekan semua sudah merasakan nih gimana suka dukanya menggunakan Cortex gitu ya. Jadi ketika kita bicara Cortex, bicara masalah main issue atas Cortex, ternyata main isunya banyak gitu ya. Ini mungkin rekan-rekan semua sudah pernah merasakan nih bagaimana misalnya ketika mau membuat bukti potong pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan. Tiba-tiba yang sebelumnya NIK-nya ada, sekarang NIK tidak ditemukan gitu ya. Kemudian ketika bicara faktur pajak, ada data faktur yang juga hilang misalnya awal-awal implementasi. Kemudian ada misalkan karyawan yang mencoba mau mendaftarkan NIK-nya, ada tulisan NIK duplicate, ada tulisan objek-objek. Kemudian ada masalah confidential issue. Nah, ini juga yang menarik ketika kita bicara masalah HR gitu ya. Kemudian sempat di awal-awal implementasi pasal 21 pelaporan ada tombol bayar dan lapor hilang. Ada juga isu terkait dengan NPWP sementara dan isu-isu lainnya seperti yang tampak di layar. Yang kalau kita petakan luar biasa banyak problematika di awal-awal implementasi Cortex ini. Namun, meskipun fenomena-fenomena itu cukup mengganggu mungkin gitu ya di awal-awal implementasi di kenyamanan rekan-rekan semua ketika menggunakan pelaporan PPh pasal 21 misalnya, namun suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sistem yang memang belum sempurna ini harus tetap kita terapkan. Nah, hari ini kita akan coba memitigasi poin apa sih yang sekiranya mungkin menjadi titik temu gitu ya atas kegundahan rekan-rekan semua terkait dengan pelaporan pajak di dalam Cortex. Nah, bicara masalah main isu, nanti kita bahas tata caranya atau solusi-solusinya gitu ya. Kita akan coba bicara dulu terkait dengan transisi. Nah, transisi yang ada di dalam sistem perpajakan. Oke, sebentar, ada tampilan yang kurang sempurna. Saya coba share screen ulang. Nah, oke. Nah, ini adalah masa-masa transisi. Jadi ketika kita sama-sama ketahui bahwa saat kita melaporkan pajak dulu di 2024 ke belakang, kita menggunakan aplikasi yang namanya mungkin DJP online gitu ya. Atau bagi mereka-mereka yang menggunakan penyedia jasa aplikasi perpajakan juga secara prinsip sama, muaranya ke djponline.pajak.go.id. Nah, aplikasi DJP online itu diterapkan dan juga digunakan, sekarang masih kita gunakan untuk apa? Untuk pelaporan dan pembetulan atas pelaporan pajak penghasilan tahun atau masa pajak Desember 2024 ke belakang. Begitu pula ketika kita bicara masalah pelaporan SPT tahunan orang pribadi nih yang akan kita laporkan di 31 Maret 2025 besok paling lambat. Itu penggunaan atau pelaporannya masih menggunakan laman DJP online. Nah, sementara untuk Cortex yang menjadi tema perbincangan kita pada siang hari ini mulai digunakan untuk pelaporan dan pembetulan atas penyampaian SPT masa pajak penghasilan pasal 21 mulai masa Januari 2025 ke atas. Atau ketika kita bicara pelaporan pajak tahunan, berarti SPT tahunan itu mulai tahun pajak 2025, yang artinya berarti diterapkan nanti di tahun 2026. Nah, kedua aplikasi ini masih berjalan beriringan. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya mau melakukan pembetulan pajak 2024 ke bawah, saya harus pakai aplikasi yang mana nih? Jawabannya seperti yang tampak di layar, masih menggunakan DJP online. Jadi titik pertemuannya ada di masa pajak Januari 2025. Januari 2025 ke atas kita menggunakan Cortex, sementara Desember 2024 ke belakang kita menggunakan DJP online. Nah, ini yang mungkin harus kita pahami dulu terkait dengan masa-masa transisi atas implementasi Cortex. Nah, kemudian ketika Cortex sudah diintrodus, sudah wajib digunakan dengan segala problematika di lapangannya, mulai masa pajak Januari 2025, lalu apa hal-hal baru yang ada di dalam Cortex yang mungkin mempengaruhi bagaimana Bapak dan Ibu
bekerja, baik itu di bidang HR ataupun mungkin di bidang sebagai pengurus perusahaan, ataupun bagaimana kita berinteraksi dengan wajib pajak yang lain gitu ya. Nah, hal yang pertama yang baru di dalam Cortex adalah diintroduksinya yang namanya portal wajib pajak. Istilah ini mungkin rekan-rekan akan selalu mendengar gitu ya. Yang namanya ada portal WP, portal wajib pajak. Apa sih itu? Secara sederhana, kalau kita kembalikan ke dalam regulasinya dulu ya. Jadi kalau ada istilah perpajakan, taxation without representation atau regulation is robbery gitu ya. Jadi kalau ngomongin pajak tanpa ngomongin aturan, itu nggak ada beda jauh sama dengan perampokan. Itu bahasa pengantar ilmu hukumnya seperti itu. Maka ketika kita bicara pajak, ketika kita bicara Cortex, maka kita akan coba kembalikan lagi ke regulasinya. Jadi dalam PMK 81 tahun 2024, khususnya bicara pasal 4, 5, dan 7 gitu ya, lebih spesifiknya, di situ dijelaskan bahwa ketika kita ngomongin pelaporan pajak, maka secara prinsip kita sudah didorong untuk menjalankan pelaporan atau hak dan kewajiban perpajakannya itu secara elektronik, basically. Karena kita semua sudah go to digital. Jadi semua didorong untuk melaporkan secara elektronik. Nah, pelaporan secara elektronik itu terbagi menjadi 3 gate atau 3 gerbang. Ada yang pertama namanya portal wajib pajak. Ini yang akan menjadi objek bahasan kita. Kemudian juga ada namanya laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kita kenal yang namanya ada penyedia jasa aplikasi perpajakan, yang jumlahnya ada belasan gitu ya. Dan ada juga layanan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui kontak center atau yang biasa kita kenal dengan kring pajak 1-500-200, yang mana pemenuhan kewajiban itu memang terbatas untuk persyaratan yang bisa dikonfirmasi secara langsung oleh petugas kontak center. Contohnya misalnya ketika kita bicara pelaporan SPT tahunan orang pribadi deh yang dilaporkan 31 Maret besok maksimal gitu ya. Kan ada yang lupa password butuh EVIN. Nah, EVIN itu bisa kita minta melalui misalnya kering pajak. Dengan menyebutkan identitas kita, kredensial, nama-nama yang sifatnya personal gitu ya, yang tercantum dalam administrasi perpajakan, maka itu bisa disetarakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Namun kita tidak akan membahas jauh terlalu lebar terkait dengan kontak center gitu ya. Kita akan fokus kepada portal wajib pajak atau yang kita kenal dengan gerbang utamanya yaitu Cortex. Nah, perlu rekan-rekan pahami juga bahwa ketika kita bicara pelaporan SPT, baik itu massa ataupun tahunan, standar waktu yang diterapkan di era Cortex adalah waktu Indonesia Barat ya. Jadi misalnya ada jatuh tempo pelaporan tanggal 20 gitu ya. Di Jakarta mungkin masih jam 11 malam, sementara di Papua mungkin sudah jam 1 malam, maka secara batas waktu penyampaian tetap kita menggunakan standar waktu Indonesia bagian Barat. Ini sebagai acuan hukum terkait dengan penerapan sanksinya. Kemudian ketika kita bicara pelaporan secara elektronik, tentu tidak dapat dipungkiri penyebaran sarana atau fasilitas di Indonesia masih belum merata. BTS tower sinyal mungkin belum sebagus di Pulau Jawa gitu ya, di daerah-daerah terpencil di Indonesia bagian barat ataupun bagian timur. Nah, sementara ada wajib pajak yang memang berlokasi di sana gitu ya. Lalu bagaimana solusinya? Maka Direktorat Jenderal Pajak juga tidak menutup mata gitu ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan para wajib pajak untuk melaporkan hak dan kewajiban perpajakannya secara manual. Namun kondisi tertentu ini juga di-state di dalam aturan, yaitu misalnya infrastrukturnya belum tersedia, seperti misalkan sinyal, listrik, dan lain sebagainya, atau adanya gangguan teknis komunikasi, dan ada bencana misalnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi secara garis besar, ketika kita bicara pelaporan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, ada 2, elektronik dan manual. Manual ini namun sifatnya masih sangat terbatas gitu ya. Oke, nah bicara masalah gerbang tadi, portal wajib pajak inilah yang kita kenal dengan Cortex DJP, yang tampilan loginnya seperti rekan-rekan semua lihat gitu ya di laman cortexdjp.pajak.go.id. Gerbang inilah yang menjadi
sarana bagi kita untuk pemenuhan kewajiban perpajakan mulai masa pajak Januari 2025. Nah, untuk masuk gerbang, ibarat kata kita masuk ke bioskop kan perlu ada tiket nih. Nah, sama ke dalam Cortex, untuk masuk ke dalam portal wajib pajak, kita butuh tiket yang namanya akun wajib pajak. Di mana akun wajib pajak ini, yang biasa kita kenal dengan menggunakan username dan password gitu ya, ini bisa diminta baik langsung di dalam website Cortex-nya, atau bisa juga mengunjungi ke KPP atau KP2KP terdekat. Jadi salah satu yang baru juga bahwa ketika bicara layanan perpajakan mulai masa pajak Januari 2025 sudah borderless. Jadi kalau misalkan Angga terdaftar di Papua, saya bekerja di Jakarta, kalau ada hal-hal terkait dengan perpajakan, saya bisa minta ke kantor pajak terdekat saya bekerja di Jakarta. Tidak harus ke Papua. Apapun itu konsepnya. Karena sekarang lagi-lagi konsepnya adalah borderless. Nah, tadi kita sudah bicara gerbang, ada yang namanya portal wajib pajak, yaitu laman website Cortex itu sendiri. Kemudian kita sudah bicara akun wajib pajak, yaitu tiket masuk untuk ke dalam Cortex. Nah, bicara masalah tiket masuk itu bentuknya adalah username dan password. Di sini mungkin ada yang perlu kami sampaikan bahwa ketika rekan-rekan semua sudah biasa lapor menggunakan DJP online, belum tentu tiket untuk masuk ke dalam DJP online atau password DJP online-nya bisa serta-merta digunakan untuk login ke dalam Cortex gitu ya. Makanya di awal-awal kemarin ketika teman-teman mencoba login ke dalam Cortex, bagi mereka-mereka yang sudah mempunyai akses DJP online biasanya diminta untuk mengubah kata sandi. Ya, karena ternyata password DJP online tidak serta-merta bisa digunakan ke dalam Cortex, masuk ke dalam Cortex. Maka diminta untuk mengubah kata sandi. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan juga, ketika bicara menu login di dalam Cortex, ada dua item yang menarik, yaitu menu daftar di sini dan menu aktivasi akun. Menu daftar di sini secara singkat saja, karena mungkin kita sudah melalui step ini gitu ya, digunakan untuk mereka-mereka yang belum pernah akses DJP online dulu di tahun 2024, kemudian juga mereka belum pernah terdaftar misalnya, karena nicknya misalkan belum terregister atau tervalidasi atau teraktivasi sebagai NPWP. Nah, nanti kita akan berkenalan sedikit saja dengan menu daftar di sini. Kemudian ada menu aktivasi akun. Nah, aktivasi akun ini sering juga ada perbedaan pemahaman gitu ya, bahwa aktivasi akun wajib pajak tidak sama dengan aktivasi NPWP. Jadi belum tentu semua orang yang mengaktifasi akun wajib pajak, akun Cortex, itu serta-merta memiliki NPWP. Belum tentu. Nanti kita akan menjumpai kasus seperti misalnya istri yang NPWP-nya gabung dengan suami, tapi kemudian dia bertindak sebagai signer untuk pasal 21 misalnya, atau signer SPT, kan dia butuh akses untuk menandatangani di dalam Cortex. Maka bisa menggunakan aktivasi akun wajib pajak tanpa perlu mengaktifasi nick-nya sebagai NPWP. Nah, itu gambaran singkat first login-nya. Nah, di sini kami ingin meng-highlight kembali sebelum masuk ke bahasan tentang HR utamanya gitu ya, bahwa tadi ada beberapa menu nih. Menu ini akan sering kita jumpai ketika misalnya kita menemukan pegawai-pegawai di lingkungan perusahaan kita, nick-nya tidak ditemukan misalnya. Atau misalnya saat dibuatkan bukti potong, ternyata ada notifikasi PIN belum terdaftar dan sebagainya. Nah, di sini ada 4 submenu sebetulnya ketika kita bicara Cortex, di mana yang pertama sebelah kiri kita bisa lihat ada yang namanya tulisan pendaftaran dengan aktivasi nick atau aktivasi nick menjadi NPWP. Sederhananya gini, ketika rekan-rekan menemukan atau mendengarkan kalimat aktivasi nick, berarti intinya nick itu menjadi NPWP. Sementara ketika tulisannya hanya registrasi nick, berarti hanya menjadikan nick itu terregister atau tercatat dalam sistem Cortex tanpa melihat apakah nick itu sudah diaktifasi atau sudah dijadikan NPWP atau belum. Nah,
poin ini akan kita jumpai ketika misalnya rekan-rekan membuat bukti potong atas suatu pegawai, biasanya buat rekan-rekan yang menjadi bagian HR di pabrik gitu ya, di mana jumlahnya pekerjanya ada ribuan, maka pasti akan menemukan pegawai yang ketika kita input bukti potongnya atau nick-nya, tulisannya nick tidak ditemukan. Nah, ketika nick tidak ditemukan, artinya nick-nya belum terregister atau terdaftar ke dalam sistem. Nah, untuk meregister ada dua jalan. Bisa dia hanya meregistrasi saja atau sekaligus juga mengaktifasi. Bedanya registrasi itu hanya mendaftarkan tanpa punya NPWP, sedangkan aktivasi bahasanya berarti menjadikan nick itu sebagai NPWP. Nah, kemudian ada juga cara lain sebetulnya untuk meregister nick seseorang, nick pegawai yang tidak terbaca saat bikin Cortex, yaitu melalui update data unit keluarga, yaitu di akun kepala keluarga. Jadi misalnya kita punya karyawati, kemudian saat kita input bukti potongnya nick-nya tidak terbaca, maka jalannya ada dua. Bisa kita buatkan atau kita dorong untuk melakukan registrasi, atau minta suami dari karyawati tersebut untuk mengupdate data istrinya di dalam Cortex suaminya, di dalam data tempat data unit keluarga gitu ya. Jika sudah diupdate, maka otomatis nick istri tersebut akan terbaca saat kita melakukan pembuatan bukti potong. Nah, istilah-istilah ini mungkin akan familiar ketika kita melakukan pemotongan ataupun pemungutan. Nah, berikutnya kita akan bahas masalah isu. Isu-isu apa sih yang kita jumpai berkaitan dengan tematik HR gitu ya. Jadi izin siang ini kita akan lebih fokus pembahasan terkait dengan HR-nya. Kalaupun ada pertanyaan terkait dengan di luar HR, silahkan nanti di sesi tanya jawab. Namun untuk seri paparan, saya fokus ke dalam bahasan HR gitu ya. Nah, ketika misalnya bahasan HR ada isu nih rekan-rekan. Ketika melakukan pemotongan tadi kita sudah bahas, ada karyawati atau karyawan atau pegawai, baik tetap ataupun tidak tetap gitu ya, nick-nya tidak ditemukan. Kemudian ada petugas pajak bilang silakan daftar aja nick-nya atau register saja. Namun muncul tulisan nick duplicate gitu ya. Ini apa artinya? Kemudian ada kakak tidak valid atau kartu keluarga tidak valid. Satu hal yang mungkin perlu rekan-rekan pahami bahwa sistem Cortex itu menganut single source of truth. Jadi ketika kita bicara data kependudukan, maka Cortex menganut sistem itu. Si Cortex harus mengampu kepada data yang dimiliki oleh data sumbernya, yaitu ketika bicara kependudukan berarti Dukcapil. Jadi sistem Cortex dia akan membaca mentah-mentah apa yang ada di sistem Dukcapil. Ketika kakak tidak valid, artinya ada potensi atau ada dugaan bahwa kartu keluarga yang tercantum di dalam Dukcapil itu memang bermasalah secara sistem. Atau ketika misalnya nick tidak ditemukan. Nah, nick tidak ditemukan ini bisa ada dua gejala gitu ya. Memang di sistem Dukcapilnya bermasalah, atau jangan-jangan transisi antara atau migrasi pertukaran data antara data Dukcapil dengan data Direktorat Jenderal Pajak bermasalah yang menyebabkan nick yang seharusnya ada menjadi tidak terbaca. Nah, strateginya gimana? Strateginya nanti kita bahas di akhir. Kemudian berikutnya, ini juga isu yang baru, relatif baru mungkin di sekitaran bulan Februari awal lah ya. Bahwa ketika misalnya rekan-rekan melakukan pemotongan kepada suatu karyawan, di mana ternyata saat dibuatkan bukti potong, muncul notifikasi bahwa nick tidak ditemukan. Dan langsung ketika kita klik nick tab misalkan itu ya di button keyboard kita, sistem akan membaca apakah akan menggunakan TIN sementara atau NPWP sementara dengan kode 99907 kali, 9903 kali, hashtag penerima penghasilan. Ketika rekan-rekan menemukan kasus pemotongan gaji karyawan seperti ini, maka artinya nick tersebut belum terregister di dalam sistem Cortex. Lalu apa strateginya? Supaya nick ini bisa terregister. Kita sebagai pemberi kerja bisa melakukan pemotongan. Maka ada dua jalur sebetulnya.
seperti tadi kita diskusikan. Satu, kita meminta pegawai tersebut untuk meregister NIK-nya melalui akun Cortex di halaman daftar di sini di menu registrasi saja, atau meminta dia untuk mengupdate data unit keluarga melalui akun Cortex suaminya, atau jika mungkin kita jumlah karyawannya ribuan, tidak mungkin kita memikirkan karyawan satu demi satu, maka kita bisa menggunakan NIK ini yang di-create sementara atau TIN sementara ini untuk kepentingan pemotongan ataupun pemungutan. Impact-nya apa? Impact-nya ketika si karyawan ini akan mengkreditkan dalam laporan pajaknya, jika seandainya dia mengaktifkan NIK-nya sebagai NPWP, maka kredit pajak ini menjadi tidak terbaca. Yang artinya saat kita melakukan pembuatan bukti potong 1721A1 ataupun A2, kita harus menghitung ulang secara manual nilai PPh yang dipotongnya. Nah, poinnya adalah bahwa ketika seseorang sudah punya NPWP, pasti datanya terbaca. Potensi NIK tidak ditemukan itu karena NIK-nya dia memang, atau NPWP-nya dia belum punya, atau memang NIK-nya tidak terregister di dalam sistem. Oke, lanjut berikutnya. Terkait dengan akses manajemen. Nah, akses manajemen ini juga sesuatu yang baru, yang membutuhkan strategi gimana kita berinteraksi dalam Cortex. Bahwa ketika bicara akses manajemen, tidak ada lagi sharing account. Jadi kalau dulu rekan-rekan itu menggunakan NPWP perusahaan untuk dipakai ramai-ramai petugas HR, maka sekarang kita harus login menggunakan NIK diri kita sendiri. Baru kemudian melakukan impersonating ke akun perusahaannya. Karena tidak ada lagi sharing account. Nah, jadi pola akses manajemennya adalah kita login menggunakan NIK kita sendiri, kemudian nanti impersonating setelah PIC perusahaan itu mendelegasikan hak akses apa yang diperbolehkan kita berinteraksi di akun perusahaannya. Kemudian nanti kita melakukan pemotongan pemungutan gitu ya. Atau dan berikutnya ketika rekan-rekan dijadikan sebagai penanda tangan, maka nanti menandatangani dengan menggunakan NIK yang dimilikinya. Dan tidak lagi dikenal dengan sertifikat elektronik badan. Semua orang yang bertindak sebagai signer, penanda tangan harus memiliki sertifikat elektronik pribadi. Nah, untuk akses manajemen ini, satu perusahaan hanya ada satu PIC. Jadi ibarat kata komputer, PIC ini adalah super admin gitu ya. Dia yang berhak untuk menambahkan, mengurangkan, menghapus siapa-siapa yang ada di dalam akun perusahaannya. Secara prinsip dasar, PIC itu biasanya adalah penanggung jawab perusahaan. Dalam hal ini adalah jajaran direksi. Namun praktikal di lapangan tentu nggak mungkin direksi ini mengurus hal-hal administratif seperti menambahkan akun. Maka dimungkinkan pula PIC ini atau akun PIC ini didelegasikan kepada pegawai yang ada di internal perusahaannya. Karena secara ketentuan regulasi, PIC dalam konteks akun Cortex itu belum ada pengaturan secara jelas. Pengaturan secara jelas adalah terkait dengan siapa yang berhak untuk menandatangani SPT. Itu sudah ada regulasinya. Tapi untuk PIC, sependek pemahaman saya tidak ada pengaturan secara jelas siapa yang berwenang untuk mengelola akun PIC ini. Nah, tadi ketika bicara masalah PIC, ketika masalah impersonate, maka ketika misalnya ada suatu pegawai kita delegasikan sebagai pembuat bukti potong PPh pasal 21, dicentang settingan role-nya, maka ketika si pegawai tersebut login menggunakan NIK dirinya, dia akan muncul akun perusahaan, di mana menu-menunya akan dibukakan sesuai dengan yang didelegasikan oleh si perusahaan tersebut. Yang membedakan adalah, jadi akun personal dan akun perusahaan secara bentukannya mirip. Titik perbedaannya ada di paling atas, ada tulisan biru. You are currently impersonating user as siapa. Inilah yang menandakan bahwa akun yang kita gunakan adalah akun orang lain, akun wajib pajak yang dimiliki atau dikuasainya, bukan akun pribadi. Jadi pastikan juga poin ini terpenuhi gitu ya. Jangan sampai kita melakukan pemotongan pasal 21, ternyata masih menggunakan akun pribadi, bukan akun impersonating ke perusahaan. Nah, berikutnya terkait dengan isu yang kedua, yaitu wakil atau kuasa. Perlu perbedaan yang jelas, siapa yang menjadi wakil dan siapa yang menjadi kuasa. Misalnya, ketika teman-teman punya perusahaan, kemudian dibantu pekerjaannya oleh konsultan, maka harus dipastikan pembagian akunnya sesuai. Jangan sampai konsultan itu kita daftarkan
di dalam related parties. Kurang tepat gitu ya. Karena secara prinsip related parties kalau kita bedah isinya seperti yang dilihat di layar, itu lebih ke internal perusahaan. Seperti direktur, komisaris, pemegang saham, wakil, pegawai internal. Itu masuk ke related parties. Sementara ketika kita bicara kuasa, itu ada menu tersendiri, yaitu menu wakil atau kuasa, di mana di situ terikat dengan ketentuan surat kuasa khusus dan kompetensi yang dimiliki. Nah, sering kami jumpai bahwa konsultan dikasih juga di akun related parties yang artinya secara sederhana seolah-olah gitu ya, diduga ada hubungan istimewa antara perusahaan dengan si konsultan tersebut karena masuk related parties atau pihak terkait. Sementara kalau memang tidak ada hubungan istimewa, ya bekerja as profesional di dalam menu yang terpisah. Nah, kemudian isu berikutnya, waktu saya tinggal sekitar 10 menit kurang gitu ya. Oke, kita bahas lebih lanjut terkait dengan role access. Ini juga yang menjadi keresahan sebetulnya. Ketika bicara role access, secara sederhana, ketika Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua memiliki beberapa cabang, atau istilahnya sekarang adalah tempat kegiatan usaha, maka ilustrasi konsep role access-nya seperti yang tampak di layar. Jika ada satu pusat, kemudian 2 tempat kegiatan usaha, maka seseorang yang didelegasikan sebagai penanda tangan ataupun pengkonsep yang ada di cabang 1 atau TKU 1, tempat kegiatan usaha 1, tidak bisa mengintip apa yang dibuat oleh tempat kegiatan usaha 2. Pun demikian, TKU 2 tidak bisa mengintip apa yang diinput TKU 1. TKU juga tidak bisa mengintip apa yang ada di isian pusat. Nah, sementara pusat bisa melihat semua yang diintip oleh yang dibuat oleh tempat kegiatan usaha. Nah, ini yang sempat menjadi masalah nih terkait dengan isu kredensial. Nanti solusinya ada di beberapa slide terakhir. Nah, terkait dengan settingan signer drafter secara garis besar role access-nya kan tadi ada banyak gitu ya. Ada bukti potong pasal 21, ada terkait pelaporan, ada terkait faktur pajak, ada unifikasi dan lain sebagainya. Di mana setiap role itu punya kode masing-masing yang sayangnya masih dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah terjemahannya. Nanti mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa pelajari sendiri. Slide-nya akan kami bagikan. Intinya semakin banyak centangan, semakin banyak menu yang kebuka gitu ya, dan semakin banyak fitur yang bisa digunakan. Sementara kalau centangannya sedikit ya berarti hanya yang dicentang saja yang bisa digunakan aktivitasnya. Nah, kemudian terkait dengan role access juga masih gitu ya, ketika ada pusat di dalam satu perusahaan, ada seseorang yang hanya didelegasikan untuk terkait dengan unifikasi saja, maka dia tidak bisa mengintip apa yang dibuat oleh pasal 21. Begitu pula dengan yang dibuat oleh tim PPN. Tidak bisa saling intip. Nah, masalahnya adalah sesama drafter di pasal yang sama itu bisa saling intip. Jadi misalnya Tuan A dan Tuan B sama-sama diset sebagai drafter pasal 21 misalnya. Artinya Tuan A bisa melihat apa yang diintip yang dibuat oleh Tuan B. Tuan B juga bisa melihat apa yang dibuat oleh Tuan A karena masih di dalam pasal yang sama. Sementara dinamika di lapangan nggak bisa kayak gitu tuh. Harusnya dipecah nih. Misalnya ada yang hanya manajerial saja, ada yang non manajerial saja, nggak boleh saling intip. Lalu gimana solusinya? Cortex memang tidak punya keistimewaan seperti halnya user perekam yang ada di dalam DJP online terlebih dahulu. Yang dahulu gitu ya. Maka caranya gimana nih untuk mengakali? Jadi konsepnya masih ngakali nih sampai dengan fiturnya tersedia. Kita bisa mendaftarkan, misalnya ini contohnya ya, ada suatu pegawai di dalam pusat yang sama, di dalam tempat kerja yang sama, dia diset hanya untuk mengurus gaji level manajerial saja. Sementara Tuan B hanya diset untuk mengurus gaji non-manajerial saja. Ketika konsepnya diinginkan seperti ini, maka kita bisa berstrategi untuk mendaftarkan Tuan A dan Tuan B itu sebagai tempat kegiatan usaha. Nanti kita bikin misalnya tempat kegiatan usahanya manajemen, subnya kita bikin gaji level manajerial. Maka ketika konsepnya ada Tuan A dan Tuan B ini dijadikan sebagai TKU, mereka tidak bisa saling intip atas bukti potong yang dibuatnya. Nah, ini menjadi salah satu solusi sementara ketika fitur user perekam yang dulu ada di DJP online tidak
atau belum tersedia gitu ya. Kemudian yang kedua, sebelum mendekati pembahasan terakhir gitu ya, terkait dengan sertifikat digital. Bahwa di dalam pasal 8 dan pasal 9 PMK 81 tahun 2024 disampaikan setiap orang yang bertindak sebagai penanda tangan membutuhkan sertifikat elektronik pribadi atau tanda tangan elektronik pribadi untuk menandatanganinya. Di mana tanda tangan elektronik terbagi dua. Ada yang sertifikat elektronik tersertifikasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, misalnya BSSN, Privy, Teken Aja, Peruri, dan lain sebagainya, di mana biasanya berbayar, atau bisa juga menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang kita kenal dengan istilah kode otorisasi DJP atau KODJP. Di mana kalau KODJP gratis gitu ya. Tinggal memilih yang mana silahkan. Dua-duanya bisa dipakai untuk menandatangani kewajiban perpajakannya. Nah, yang jadi catatan adalah nama orang yang muncul di dalam bukti potong, bukti pungut, ataupun faktur pajak itu adalah nama orang yang akunnya dan passphrase-nya atau sertifikat elektroniknya digunakan. Jadi tidak ada lagi nih, sayangnya di dalam Cortex, misalnya kita login menggunakan nik karyawan, kemudian kita pengen nih, yang muncul adalah nama direksinya. Kemudian kita memilih on behalf of atau atas nama direksi. Tidak bisa ternyata di dalam Cortex. Ketika misalkan nama yang muncul inginnya adalah direktur, maka mau tidak mau, suka tidak suka, direktur harus login menggunakan nik dirinya, kemudian baru menandatangani bukti potong, bukti pungut, atau fakturnya menggunakan sertifikat elektronik milik si direktur tersebut. Nah, ini memang konsep baru yang mungkin mengganggu kenyamanan gitu ya, terkait dengan implementasi penandatangan ini. Tapi karena regulasinya sudah dibilang seperti itu, ya mau tidak mau kita harus tunduk dengan regulasi yang sudah ada. Nah, terkait dengan main menunya, nanti mungkin kita bisa eksplor lebih lanjut di dalam tanya jawab ya. Bahwa ketika bicara ngomongin HR tentu identik dengan pasal 21. Maka secara prinsip aplikasi yang dulu kita kenal dengan aplikasi 2126, ketika pelaporannya menggunakan Cortex, menunya melebur ke dalam menu eBupot atau modul eBupot, di mana di sini ada 5 submenu yang saya kotakan kuning. Ini mencerminkan PPh pasal 21. Kalau yang di luar itu, yang ada BPPU, BPNR, itu adalah BP atau bukti potong unifikasi gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin pasal 21, hanya 6 menu ini aja. Ada BP 21 terkait dengan pemotongan selain pegawai tetap. Kemudian ada BP 26 terkait dengan pemotongan PPh pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri gitu ya. Kemudian ada 1721A1 terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 tahunan atau masa pajak terakhir ketika seseorang resign misalnya di tengah tahun. PP2A2 ini terkait dengan untuk PNS gitu ya. Dan ada bukti potong bulanan pegawai tetap. Ini terkait dengan pemotongan PPh 21 bulanan pegawai tetap. Yang mana yang membedakan adalah kalau 5 di atas, 4 di atas, maaf, itu ada bukti potong fisiknya. Sementara kalau bukti potong bulanan pegawai tetap tidak ada bukti potong fisik. Dia hanyalah berupa notifikasi saja. Kemudian strategi untuk membuat bukti potong PPh pasal 21 ini ada 2 ya, beberapa slide terakhir. Yaitu bisa secara key-in atau kita input satu demi satu karyawannya, bukti potong karyawannya, atau kita bisa menggunakan impor XML, di mana setiap metode itu punya plus minusnya. Misalnya, ketika kita bicara pembuatan bukti potong secara key-in, maka nilai positifnya adalah minim potensi error, gitu ya. Karena kalau ya minim potensi error, kemudian nick-nya juga mudah kita mendetek mana yang sudah terregister, mana yang tidak terregister. Kemudian hasil output data bukti potongnya biasanya lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan skema import XML. Namun negatifnya tidak praktis ketika kita ngomongin pemotongan pegawai dalam jumlah banyak, 100.000, 1000 gitu ya. Nggak mungkin kita input satu demi satu. Maka strategi yang kedua kita bisa menggunakan skema import XML. Di mana ini memang praktis untuk membuat bukti potong secara massal. Namun saat ini gitu ya, ketika kita bicara kondisi real saat ini,
potensi errornya masih tinggi. Mungkin rekan-rekan pernah mencoba gitu ya, muncul tulisan 00 atau misalkan error 400 dan lain sebagainya. Atau juga ada data potensi mismatch nih ketika kita ngomongin terutama pegawai yang NPW, karyawati yang NPWP-nya gabung sama suami, di mana masih ada isu terkait dengan NITKU yang belum tuntas. Nah, ini adalah plus minus. Di mana yang cocok untuk saya ya kembali ke karakteristik transaksi teman-teman ketika melakukan pembuatan bukti potong 2126. Nah, kemudian terakhir gitu ya, isu yang berikutnya adalah terkait masalah kompensasi. Ini juga sesuatu yang cukup menyita energi gitu ya di awal-awal implementasi Cortex. Di mana di dalam SPT masa Desember 2024 seharusnya itu termigrasi ke bulan Januari 2025. Atau sebaliknya dari atau misalkan dari Januari 2025 harusnya terbawa tuh kalau ada lebih bayar ke Februari 2025. Namun nyatanya masih ada problem kompensasi lebih bayar tidak termigrasi ke bulan berikutnya. Kemudian juga ada yang mungkin dulu biasa kita bikin billingnya sendiri gitu ya. Membuat billing sendiri, terjadi kesalahan pembuatan kode billing di tahun 2024 yang mana dulu bisa di pemindah bukuan, sekarang di dalam regulasi yang baru tidak bisa diajukan pemindah bukuan, harus melalui prosedur pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, yang mekanismenya mungkin agak sedikit lebih panjang dibandingkan dengan PBK biasa. Nah, terakhir ketika ngomongin masalah perbandingan, kan biasanya kita gagal move on gitu ya dengan yang lama. Ketika bicara aplikasi lama DJP online, maka dulu kita memotong PPh pasal 21 menggunakan NPWP 15 digit atau NIK. Nah, sekarang di dalam Cortex, pemotongan PPh pasal 21 untuk orang pribadi penduduk itu harus menggunakan NIK, tidak lagi menggunakan NPWP yang 15 digit. Kemudian bicara masalah isu kredensial, dulu di dalam aplikasi eBupot 2126 ada user perekam gitu ya. Sekarang di dalam Cortex tidak ada user perekam atau belum ada user perekam. Namun bisa kita akali dengan mendaftarkan sebagai tempat kegiatan usaha. Nah, kemudian yang ketiga, dulu kita bisa menggunakan sharing account antar sesama user gitu ya. Nah, sekarang tidak ada lagi sharing account di mana masing-masing login menggunakan nick dirinya sendiri baru kemudian impersonating. Nah, ini adalah gambaran umum teman-teman terkait dengan apa sih yang baru di dalam Cortex dan apa yang sekiranya kita membutuhkan adjustment dari cara kita bekerja atau membuat ataupun menjalankan kewajiban kita sebagai petugas HR. Nah, saya ingin mengembalikan ke judul kita terkait dengan strategi, gimana caranya berstrategi ketika teman-teman mengalami kendala yang saat ini mungkin sifatnya sangat kasuistik. Kalau saran kami boleh dicoba gitu ya, mencari tahu nomor WhatsApp dari KPP-nya, kantor pelayanan pajak, bisa dicari di pajak.go.id/unit strip kerja. Kita cari nomor handphonenya, kemudian kita cari emailnya, dan ketika ada kendala-kendala terkait dengan implementasi Cortex, khususnya yang error-error yang tidak jelas, yang bahasa errornya adalah bahasa mesin, maka bisa di screenshot kemudian dikirimkan melalui email atau kita sampaikan secara langsung ke KPP untuk nanti dicatat dalam yang namanya laporan tiket permasalahan. Kalau di kantor pajak istilahnya itu tiket melati. Kalau sifatnya kasuistik bisa disampaikan secara itu. Supaya apa? Supaya lebih cepat selesainya. Karena kalau kita hanya bertanya ke KPP tanpa menyampaikan permasalahan dengan bukti-bukti screenshot dan tidak mendapatkan tiket melati, maka berpotensi permasalahan tersebut akan berlarut-larut. Memang kondisi ini tidak ideal gitu ya. Namun mungkin ini bisa menjadi solusi sementara sampai dengan Cortex ini menjadi stabil sistemnya. Yang mana tidak lagi teman-teman harus begadang sampai tengah malam, tidak lagi harus nonton layar tancap gitu ya, putih-putih doang, nggak kebuka apa-apa. Memang ya suka tidak suka ini kondisi yang masih kita hadapi sampai dengan detik ini. Lagi-lagi kuncinya ada di komunikasi ke petugas KPP, jangan lupa buatkan tiket permasalahan. Kita pegang tiket itu untuk kita kejar ke tim teknisnya supaya permasalahannya cepat selesai. Oke, mungkin itu dulu ya terkait dengan materinya. Nanti kita akan coba eksplor lebih jauh
di sesi tanya jawab. Saya coba serahkan lagi kepada Mbak Lala. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Angga untuk pemaparan materinya yang luar biasa dan juga jelas ya Mas terkait pajak dan juga tren terbaru dari pajak yaitu Cortex. Nah, mungkin saya ingin juga mengambil beberapa key talking points bahwasanya tren digitalisasi pajak yaitu khususnya Cortex pada dasarnya juga ditujukan untuk kemudahan masyarakat dalam mewujudkan kepatuhan pajak. Wawasan yang disampaikan oleh Mas Angga tentang pelaporan pajak dan optimalisasi payroll dengan Cortex ini diharapkan dapat bermanfaat bagi HR dan juga pemilik bisnis dalam mengelola pajak dengan lebih efisien tentunya. Jadi bagi great people yang awalnya bingung dan masih merasa simpang siung nih terkait Cortex setelah webinar ini tentu akan lebih jelas lagi pemahamannya dan bisa diaplikasikan dengan lebih bijak tentunya. Nah, jika great people memiliki pertanyaan terkait materi yang baru saja disampaikan oleh Mas Angga, bisa ditanyakan melalui fitur Q&A dengan format nama dan diikuti oleh pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu Great People sekalian, berbicara tentang Cortex dan juga pajak, pastinya itu tidak jauh-jauh dari industri pekerjaan HR juga. Nah, di sini kami sebagai Great Day HR hadir yang mana juga bisa menjadi solusi untuk memudahkan nih para HR dan pemilik bisnis pengelola pajak karyawannya. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, akan ada sesi pengenalan Great Day HR terlebih dahulu dari tim Great Day HR. Di sini saya didampingi oleh Mas Danis selaku Sales Supervisor dari Grid HR. Pastinya pengenalan ini dapat menjawab rasa penasaran dari sebagian Grid People yang belum tahu terkait Grid HR. Nah, lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh Mas Danis. Baik, kepada Mas Danis, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Laila. Selamat sore. Untuk suara saya, Jelas Mas suaranya, Mas. oke. Kalau gitu aku izin untuk mulai ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya Danis dari Grid Day HR. Tadi ya penjelasan dari Mas Angga untuk pengisian Cortex kali ini. Ya memang kita paham ya karena seiring berjalan waktu dari regulator ada perubahan-perubahan laporan pajak dan skemanya seperti itu. Pastinya dari sisi HR diperlukan untuk menambah update tentang knowledge-nya ya pasti ya. Nah, di antara dengan tugas HR yang sebenarnya banyak sekali, tadi seperti HR harus memahami peraturan pajak terbaru, yang mungkin suka kadang masih error, itu ditambah lagi kalau mungkin payrollnya masih manual, nanti ada yang tukeran jadwal cuti, ada yang tukeran jadwal kerja itu masih manual, terlebih itu akan menyita waktu banyak sekali. Nah, tapi tenang, kami dari Grup HR kami sudah punya solusinya. Jadi tujuan dari ada ini adalah perusahaan dan tentunya dari sisi tim HR agar hari-harinya dan day to day pekerjaannya itu akan lebih mudah seperti itu. Nah, mungkin langsung saja saya tunjukkan dari sisi aplikasi kita ya. Oke, ya untuk layar saya sudah kelihatan ya. Jadi jadi kami dari Grid HR kami ini sistem HRS yang berbasis cloud base untuk kantor staff kita itu ada di Tangerang Selatan dan perusahaan kami ini sudah ada dari tahun 99 untuk industri yang menggunakan kami ini cukup jadi dari industri manufaktur ada seperti grupnya Cherry Mobile, dari perusahaan outsourcing ada seperti PKSS kita handle kurang lebih 11 ribuan karyawan, di industri retail ada seperti TCL Indonesia, Yongwang Elektronik, Realme, bahkan juga di industri seperti Scientific atau Glad to Glow itu banyak yang sudah menggunakan kita. Dari si ukuran perusahaannya itu juga cukup beragam. Jadi saya punya klien perusahaan yang dia karyawannya masih 20, 25 sampai yang jumlahnya 11 itu bisa menggunakan kita secara menyeluruh begitu. Jadi kenapa sih klien-klien kita tuh memilih kita dibandingkan sistem HRS yang lain? Jadi bagi perusahaan yang sudah menggunakan sistem HRS yang lain, kemudian tahu nih bedanya kita dengan yang lain tuh mereka banyak nih kurang lebih 80% tuh pindah ke kita. Kenapa? Karena dari sisi after sales support yang kita berikan itu berbeda. Bedanya untuk setiap klien yang menggunakan Grid Day itu nantinya akan kita buatkan grup WhatsApp khusus tersendiri. Nanti di grup WhatsApp itu nanti ada saya dari tim bisnis, ada tim implementasi 3 sampai 5 orang dan ada juga tim customer success. Jadinya nanti dari
ketika ada pertanyaan bisa langsung tanya ke tim kita secara langsung, dan tim itu sifatnya dedicated, akan selalu ada ketika berlangganan dengan menggunakan Grid Day seperti itu. Kemudian tentang isu security-nya gimana, Mas? Jadi untuk isu security sendiri itu menjadi prioritas kami. Kami memiliki data center sendiri yang kita kelola sendiri, kita di lantai 5 dan di lantai 6. Kemudian untuk backup data center kita ada di Amazon Web Service. Kemudian nanti untuk sertifikasinya kita sudah tersertifikasi ISO 2001 seperti itu. Nah, jadi yang sedang saya tampilkan saat ini adalah tampilan versi websitenya. Jadi untuk Grid ini kita sifatnya cloud base, bisa dari versi website ataupun dari aplikasi mobile, dari Android ataupun dari iOS. Nantinya dari sisi karyawan, mereka bisa melakukan absensi secara langsung dari aplikasi mobilenya, atau bisa biasa dikenalnya employee self service. Mereka bisa melakukan update data, mereka bisa lembur, lihat slip gaji, dana dinas melalui aplikasi. Kemudian nanti untuk apa namanya, untuk bisa atur butuh approval 2 lapis, 3 lapis, atau misalkan lebih dari 3. Dan termasuk juga untuk hak akses datanya. Nanti untuk hak akses data itu nanti kita akan atur siapa yang akan memiliki hak sebagai tim payroll, siapa yang akan memiliki akses sebagai lihat data absensi aja, sesuai dengan peraturan di masing-masing perusahaan seperti itu. Nah, atas ini adalah modul-modul yang nanti bisa diakses dari aplikasi Grid Day. Di sini kita punya modul perusahaan, di mana nanti untuk modul perusahaan itu dari sisi karyawan bisa melihat peraturan-peraturan perusahaan itu ada apa saja. Kemudian nanti kalau ada pengumuman, nantinya dari karyawan bisa langsung lihatnya dari aplikasi mobile mereka, seperti itu. Kemudian di sini kita punya modul karyawan. Nah, modul karyawan ini menjadi modul utamanya. Jadi setiap data karyawan akan kita simpan di modul ini. Kemudian kalau untuk kita mau melihat setiap data karyawan yang ada, kita bisa lihat detailnya di sini. Di sini kita bisa lihat data personalnya, employment data kepegawaiannya. Nanti kita bisa lihat di bagian ini. Oke. Mungkin saya tunjukkan di bagian data personal, kita bisa simpan dokumen-dokumen karyawan. Sebentar ya. Oke, lanjutkan. Nah, jadi di sini ada data kepegawaian, dan di data kepegawaian kita bisa menyimpan setiap ada mutasi jabatan, pembaruan kontrak. Nanti kita bisa di bagian ini. Begitu. Oke. Kemudian untuk modul yang lain seperti modul kehadiran, cuti, lembur, perjalanan dinas, nanti kita bisa langsung buat tipe-tipe cuti atau tipe-tipe yang lainnya itu sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan. Untuk jadwal kerjanya pun nanti kita akan buat sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti itu. Nantinya untuk seperti lembur, perjalanan dinas, kita nanti juga bisa buat sesuai dengan peraturan yang ada. Begitu. Nah, untuk modul aktivitasnya, nanti kita memiliki modul daily activity. Jadi semisal dari karyawan baru tugas di luar, mereka tuh kemana aja sih? Mereka nanti langsung bisa laporan daily activity itu, posisi mereka di mana, lokasi mereka di mana, kemudian nantinya dari atasan bisa langsung ngecek juga, seperti itu. Kemudian tentunya semuanya itu akan bermuara ke modul penggajian. Jadi nanti kita akan buatkan untuk di modul penggajiannya. Nanti kita akan atur periode tanggal cut-off-nya. Nanti kita akan atur komponen gajinya ada apa saja, rumusnya seperti apa. Nanti untuk setiap komponen gaji yang ada, nanti kita akan buat uh, rumusnya dari masing-masing komponen itu. Kenanya pajaknya gross atau gross up. Nanti kita akan buat di modul-modul ini. Nah, nanti yang akan setting semua hal ini, nanti dari tim kita akan bantu untuk setting, kemudian nanti kita tentunya juga akan trainkan untuk penggunaannya, seperti itu. Nah, untuk di modul payroll ini nanti tentunya kita akan buat sesuai dengan periode tanggal cut-off yang berlaku. Nantinya kita akan atur kapan perhitungan kehadirannya, kapan nanti kita perhitungan pengajuan klaim atau reimbursement. Nantinya kita hitungkan juga sampai ke
perhitungan BPJS, PPh 21-nya, sampai nanti untuk dokumen upload ke Cortex-nya, seperti format XML yang tadi dijelaskan. Seperti itu. Nah, semua semua yang saya jelaskan itu sudah didapatkan oleh setiap perusahaan yang menggunakan Grid Day. Jadi sifatnya itu kami ini solusi dalam satu paket. Semisal dibutuhkan modul tambahan, kita punya modul performance atau penilaian kinerja. Nanti kita bisa buat periode penilaiannya kapan, misalkan selama 6 bulan, 3 bulan, atau 1 bulanan. Kemudian nanti yang dinilai itu yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif, bobotnya bagaimana, nanti kita bisa tentukan dari masing-masing parameternya, begitu. Oke, mungkin pengenalan Grid Day di awal, tentunya saya jelaskan secara umum terlebih dahulu. Nantinya kita bisa bicara lebih private dari masing-masing perusahaan tentang kebutuhannya, karena kan setiap perusahaan pasti unik untuk kebutuhannya. Jadinya nanti kita bisa aturkan meeting kembali. Saya akan tunjukkan secara penuhnya bagaimana proses dan flow-nya. Tentunya untuk setiap perusahaan yang mengikuti webinar kali ini. Nah, untuk di bulan April besok ketika berlangganan dengan Grid mendapatkan free langganan 2 bulan. Jadi untuk di Grid kan sistemnya kita itu adalah berlangganan satu periode 1 tahun. Nanti kita hitung berdasarkan jumlah karyawan per bulannya berapa sih, jumlah kerja per bulannya itu berapa, untuk perusahaan yang mengikuti webinar ini mendapatkan free 2 bulan. Oke, Mbak Lala, itu yang bisa saya kembalikan ke Mbak Lala ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danis atas penjelasannya. Setelah ini pastinya Bapak Ibu Grid People semua udah lebih paham dan mengenal apa itu Grid Day HR. Jika ingin tahu lebih lanjut dan tertarik dengan produk Grid Day HR, Bapak Ibu dapat menghubungi Mas Danis di nomor WhatsApp yang sudah tertera di kolom chat ya. Oke, back to topik Grid Day People. Untuk membahas materi kita secara lebih mendalam, kita langsung masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, di sini saya ingin mengundang kembali Mas Angga untuk bisa hadir dan on cam, karena kebetulan ini cukup banyak sekali ya Mas untuk pertanyaannya, dan kayaknya ini tidak bisa kita jawab semua karena keterbatasan waktu juga Bapak Ibu Grid People, jadi mohon maaf. Saya izin untuk memilih 3 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, Mas Angga, ada pertanyaan dari Marzukotum. Pertanyaannya adalah, Mas Angga, apakah ada di room Zoom? Iya, Oke, silakan Mbak. oke. Saya kira tidak ada. Oke. Untuk pertanyaannya adalah, pajak penghasilan karyawan seringkali menjadi tantangan bagi HR, terutama dalam memastikan kepatuhan dan efisiensi administrasi. Nah, bagaimana Cortex dapat membantu otomatisasi perhitungan, pemotongan, hingga pelaporan pajak karyawan agar lebih efisien? Seperti itu, Mas. Silakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Arzu Kotun, gitu ya. Ya, secara dasar sebetulnya tadi Mbak Lala juga sampaikan, Cortex itu didesain untuk membantu kita sebagai wajib pajak, gitu ya, sebagai pembayar pajak untuk memudahkan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Konsep dasarnya itu, grand design-nya adalah itu. Secara blueprint-nya, Cortex ketika ngomongin pemotongan PPh pasal 21 tentu ingin efisiensi atas administrasi yang dilakukan, baik dari sisi pemberi kerjanya ataupun dari sisi si penerima penghasilannya. Contoh, ketika kita bicara pemotongan PPh pasal 21 bulanan, kita ilustrasikannya dulu aja. Dulu ketika misalnya kita dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan, kita nggak tahu tuh apakah benar si perusahaan itu telah menerbitkan bukti potong, apakah benar dia telah menyetorkan, atau ya kita pasrah-pasrah aja gitu ya, nunggu bukti potong tersebut diterima atau diberikan oleh si pemberi kerjanya untuk diterima oleh si penerima penghasilan. Nah sekarang kalau Bapak dan Ibu rekan-rekan cermati, di dalam Cortex, ketika pemberi kerja melakukan pembuatan bukti potong, klik simpan, klik tanda tangan, maka seketika itu pula kita akan menerima bukti potongnya.
tanpa perlu kita minta kepada si pemberi kerjanya. Itu bisa kita cek di dalam menu Cortex itu ada yang namanya menu notifikasi. Ada notifikasi kayak kita nerima email gitu ya. Di dalam akun Cortex-nya Anda dari PT Great Day gitu misalkan kayak gitu. Bukti potongnya langsung bisa diterima. Nah, begitu pula dengan pelaporan SPT tahunan. Ketika kita bicara lapor SPT tahunan, maka nanti saat lapor pajak tahunan di Kortek kan berarti tahun 2026 gitu ya untuk SPT tahunannya. Itu semua isian-isian yang sudah dilakukan atau sudah dipotong oleh pemberi kerja akan terisi secara otomatis di dalam SPT kita. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot mengisi secara manual apa yang telah diisikan oleh si pemberi kerjanya. Nah, grand design-nya seperti itu. Namun memang di awal-awal, lagi-lagi tadi sih saya berkali-kali tuh, di awal-awal implementasi Cortex tidak semulus yang dibayangkan. Tapi ya kita berharap semoga penyelesaian isu yang sempat terjadi di belakang ini akan segera tuntas. Di mana kemudahan-kemudahan yang sudah disiapkan dan direncanakan itu bisa kita nikmati. Baik dari sisi pemberi kerjanya lebih efisien, tidak perlu kertas gitu ya, semua bukti potong udah fully automatically. Dari sisi penerima penghasilan lebih transparan. Kita tahu atau tidak bukti potongnya sudah diterbitkan karena sudah real time. Ya seperti tadi saya sampaikan. Mungkin itu penjelasan saya mudah-mudahan memberikan gambaran umumnya ya, Mbak Marzuko. Baik, terima kasih Mas Angga atas penjelasannya. Untuk pertanyaan kedua, saya melihat dari rekan kita atas nama Brian Andi Ramana nih, Mas. Kebetulan ada dua pertanyaan juga. Yang pertama, bagaimana cara memastikan fitur otomatisasi Cortex benar-benar dapat mengurangi beban administratif HR tanpa mengurangi akurasi perhitungan pajak, terutama dalam skenario di mana kebijakan pajak terus berubah. Yang kedua, bagaimana Cortex dapat memberikan transparansi dan dokumentasi yang cukup untuk membuktikan kepatuhan pajak dari perusahaan dan bagaimana HR serta tim keuangan dapat mengakses data ini dengan cepat tanpa risiko manipulasi. Seperti itu, Mas. Wah, menarik nih pertanyaannya Mas Ray Betul. Brian. Ya, gimana cara memastikan fitur otomasi Cortex benar-benar dapat mengurangi beban administrasi? Nanti juga dalam perjalanannya akan kita rasakan sendiri sebetulnya atas kemudahan fitur-fitur yang ada di dalam Cortex. Tadi saya sampaikan bukti potong otomatis diterima tanpa perlu lagi repot-repot kita minta ke si pemberi kerjanya. Kemudian dengan akurasi. Nah, akurasi karena basically by mesin sebetulnya meminimalisir human error dalam penghitungan penerapan tarif misalnya. Walaupun tadi eh, teman-teman sudah ada aplikasi yang membantu gitu ya terkait dengan penghitungan PPh pasal 21-nya. Namun di dalam Cortex juga ada gitu ya yang terkait dengan penghitungan pajaknya. Secara prinsip jika sistemnya berjalan mulus, lagi-lagi jika sistemnya berjalan mulus, maka akurasi perhitungan pajak seharusnya sangat akurat. Kenapa? Karena perlu rekan-rekan ketahui bahwa aplikasi Cortex itu bukan aplikasi baru gitu ya. Jadi aplikasi ini kita Indonesia beli barang jadi. Jadi istilahnya kalau dalam bidang teknologi itu commercial on the shelf gitu ya. Jadi beli barang yang sudah diimplementasikan di luar untuk diterapkan di Indonesia. Nah, Cortex itu sudah diterapkan di negara-negara maju, Skandinavia, negara Eropa gitu ya. Jadi sistem pajak Cortex itu sebenarnya sistem pajak Eropa punya tuh. Kalau ibarat kata mobil, mobil Eropa punya. Namun kita adjustment di Indonesia menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Harapannya apa? Harapannya barang bagus Eropa ini ya bisa kita pakai juga bagus di Indonesia. Yang mudah-mudahan bagusnya ini sudah mulai terasa gitu ya. Karena ternyata di awal-awal inrayen-nya, kalau ibarat kata mobil inrayen, nggak mulus tuh inrayen-nya. Tapi mudah-mudahan sih mulus. Ya itu balik lagi ke wish harapan kita. Karena barangnya sebenarnya barang bagus tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan transparansi dan dokumen yang cukup untuk membuktikan kebutuhan. Nah, ini sebenarnya kalau yang dipertanyakan Mas Ray ini lebih ke sisi pengawasan petugas pajak. Jadi Cortex itu ada dua window. Satu window rekan-rekan sebagai pembayar pajak, satu window si petugas pajak. Jadi ketika Cortex diterapkan, capturing datanya, jadi ibarat kata giant teknologi, jejaringnya itu sudah mulai
jaring laba-labanya banyak. Jadi sistem ini bisa menarik semua transaksi yang ada di lingkungan Cortex untuk nanti dituangkan dalam suatu prosedur analisis kepatuhan perpajakan. Jadi yang sangat dirasakan sangat terbantu justru petugas pajak sebetulnya kalau mau bicara fair-fairan gitu ya. Karena nanti akan terpetakan sejelas si orang ini harusnya bayar pajak berapa. Udah dihitungin sama sistem nih. Tinggal manusia memastikan kembali apakah sistemnya berjalan efektif atau tidak. Sementara dari sisi HR, ya kalau teman-teman di faktur mungkin akan sangat rasakan gitu ya. Bagaimana di dalam fitur faktur itu sekarang kita bisa mantau apakah faktur yang kita terbitkan sudah dilaporkan oleh lawan atau dihapus secara lawan. Dan ketika lawan transaksi membatalkan transaksi secara otomatis, sekarang membutuhkan approval dari si lawan transaksinya. Lagi-lagi saya contohkan di faktur tuh. Ketika faktur diterbitkan oleh penjual, kemudian dikirimkan ke pembeli, pembeli sudah mengkreditkan, penjual membatalkan seketika, udah nggak bisa tuh. Harus approval kita dulu sebagai pembeli. Nah, konsep sama juga diterapkan di HR sebetulnya. Ketika ada pembatalan bukti potong oleh pemberi kerja, secara otomatis notifikasinya diterima oleh si penerima penghasilan. Jadi isu transparansinya terlihat. Perusahaan ngapain, setiap perubahan yang dilakukan yang menyangkut ke kita akan muncul di notifikasi pop-up Cortex kita. Nah, itu terkait dengan Ray Brian itu ya, terkait dengan transparansi. Ya mungkin itulah gambaran umumnya ya. Kalau bicara Cortex mah panjang gitu ceritanya. Ya mudah-mudahan green atau red line-nya lah, benang merahnya bahwa transparansi itu menjadi unggulan dari Cortex. Gitu. Baik, Mas. Untuk pertanyaan ketiga, saya mau menyerahkan kepada Mas Angga deh, mau memilih pertanyaan yang mana. Oke, ini banyak pertanyaan teknis. Nggak apa-apa, dibahas Mbak Lala? Nggak Boleh ya? apa-apa, Mas. Boleh-boleh Oke. sekali. Karena teman-teman saya asumsikan semua di sini adalah petugas HR ya, atau bagian HR lah. Maka tentu akan berhadapan sama kasus yang ditanyakan oleh Mas Muhammad Rehan. Jadi bupot yang dibuat menggunakan TIN sementara itu tidak akan terbaca ya ketika NIK-nya sudah diregistrasi. Jawabannya betul, tidak akan terbaca sementara. Contoh, saya analogikan ya. Izin saya pinjam Mbak Lala. Misal Mbak Lala NIK-nya belum terbaca nih. Kemudian Grid Day menerbitkan bukti potong atas nama Mbak Lala dengan NPWP sementara 999 sekian-sekian. Nah, kemudian di pertengahan tahun, Mbak Lala mencoba mendaftarkan diri melalui akun Cortex ataupun datang ke KPP. Akhirnya NIK-nya terbaca. Maka ketika Grid Day HR menerbitkan bukti potong, NIK-nya sudah terbaca tuh. Namun gimana nih nasib yang sudah diterbitkan 999? Secara otomatis, maaf, bukan secara otomatis, secara sederhana, NIK yang bukti potong yang sudah diterbitkan dengan 999 tadi tidak akan terbaca. Namun bukan berarti hak kredit pajaknya hilang. Impact-nya adalah si pemberi penghasilan di laporan masa pajak Desember atau di bukti potong 1721A1 atau A2-nya, dia harus menghitung secara manual berapa yang sudah dipotong dengan menggunakan TIN sementara dan berapa yang sudah dipotong dengan menggunakan NIK yang sudah didaftarkan. Jadi memang itu impact-nya. Lalu gimana caranya supaya tidak repot ditanya? Ya berarti sebelum melakukan pemotongan, Mbak Lala misalnya didorong untuk registrasi dulu deh sebelum saya terbitin bukti potong. Supaya kita dari sisi pemberi kerja tidak perlu repot harus mengkalkulasikan ulang gitu ya. Nah, kemudian masih di pertanyaan Mas Rehan terkait dengan sharing pembetulan SPT dan kurang bayar. Namun ternyata setelah melakukan pembetulan, kode billingnya tidak tergenerate. Oh, ini udah teknis banget nih. Udah pernah nyoba banget nih. Dan status SPT-nya sudah pembetulan. Apakah error sistem? Tergantung. Ketika konteksnya memang nyata-nyata dia kurang bayar, harusnya tergenerate kode billing. Dalam hal tidak tergenerate kode billing, patut diduga memang sistemnya error. Lagi-lagi komunikasikan sama petugas KPP supaya langsung cespleng nih. Kalau ibarat kata di krok tuh langsung cespleng. Ada tiketnya langsung diselesaikan oleh tim teknis. Kemudian terkait pertanyaan Mbak Puji Astuti Sari Ayuningsih terkait dengan isu keterlambatan penyetoran dan pelaporan. Apakah masih sama paling lambat tanggal 10, tanggal 20? Ya,
Di dalam konteks dasar hukum kita adalah PMK 81 tahun 2024. Ketika ngomongin PPh pasal 21 gitu ya, ada pergeseran batas waktu pembayaran dari yang semula tanggal 10 bulan berikutnya menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Sementara untuk tanggal lapor tetap sama tanggal 20 untuk PPh pasal 21 gitu ya. Namun di awal implementasi Cortex, di awal penerapan teknologi Cortex ini ternyata belum smooth, maka pemerintah kemudian menerbitkan keputusan relaksasi terkait dengan jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak. Itu ada di cap berapa nih? Tadi saya sempat posting sebetulnya terkait dengan isu relaksasi batas bayar dan batas lapor ini. Nanti silakan dicek aja lah di Instagram saya, itu ada cap 25 kalau nggak salah. Intinya yang harusnya tanggal 15 misalnya bayar, tapi karena sistemnya bermasalah menyebabkan kita telat, itu ada relaksasi penghapusan sanksi gitu ya. Dan implementasi awal ini masih banyak pemaklumannya karena sistemnya masih belum stabil. Tapi kembali ke pertanyaan konteks, kapan batas bayar dan batas lapor ada perubahan? Silahkan cek di PMK 81 untuk batas bayar menjadi tanggal 15. Kemudian Rizky Eka ini Mas sebenarnya ya. Mohon maaf nih kalau saya. Rizky Eka Uya Prasetyo mau bertanya, jika ada permasalahan seperti sekarang ini tidak bisa lapor pasal 21, apakah akan dikenakan denda? Ya kalau memang bermasalah dari sistem, tadi saya sempat sampaikan ada yang namanya cap relaksasi. Silakan dicek. Saya lupa nomornya tadi mau dibuka, handphone saya mati. Cap sekian lah. Intinya ada relaksasi keterlambatan batas bayar atau batas lapor. Silakan dibuka capnya. Kalau masih belum melewati timeline yang sudah ditetapkan relaksasinya, berarti tidak ada denda, nggak usah khawatir lah. Kemudian ketika ada masalah error downtime, sudah melaporkan helpdesk melalui WA, apakah tersebut bisa menjadi tiket melati? Tiket melati hanya bisa, kalau sependek pengetahuan saya, hanya bisa diajukan lewat datang langsung atau melalui email dengan melampirkan screenshot. Kalau melalui WA, ya silakan dicoba. Kalau KPP-nya memang memiliki kebijakan untuk menerima tiket melalui WA, ya silakan dioptimalkan. Kemudian terkait masalah Cortex di mana ada vendor yang diterbitkan faktur pajak di faktur desktop dan tidak terintegrasi dengan Cortex. Normalnya, faktur yang diterbitkan dalam e-faktur desktop itu termigrasi paling lama H+2 sejak faktur itu dibuat. Jadi kalau misalkan H+2 belum nongol, solusinya apa? Penetrasi sistem. Penetrasi sistem salah satunya melalui tiket melati. Jadi kita lagi-lagi akan bersentuhan dengan tiket melati. Silahkan sampaikan ke kantor pajaknya. Lagi-lagi memang untuk untuk Cortex ini di awal-awal harus sering bersentuhan dulu nih sama orang pajak nih gitu ya. Terakhir dari Mas Nicholas Pras. Izin bertanya, saat mau menambahkan data unit keluarga di Cortex muncul notifikasi silahkan tinjau kembali. Ini kenapa ya? Jawabannya ada satu step yang kelewat. Jadi, aduh mudah-mudahan saya bisa buka ya. Start Cortex-nya. Oke, saya ilustrasikan gini aja. Ketika Mas Nicholas Pras ini menambahkan data unit keluarga, di scroll paling atas, scroll ke atas di informasi umum gitu ya, itu ada yang namanya tarik data dari Dukcapil, get data from Dukcapil. Nah, silahkan klik itu dulu, habis itu baru klik tombol simpan. Kemungkinan error dimaksud karena belum klik tombol get data from Dukcapil. Jadi silahkan dicoba, kalau sudah dicoba masih error, ya silahkan sampaikan permasalahan melalui channel yang tersedia. Nah, itu ada CAP 67 2025. Terima kasih atas notifikasinya. Itu relaksasi ada di situ ya. Silakan dicek. Bisa di googling, bisa cek Instagram saya juga ada di situ. Silakan. Oke, kalau saya lihat di saya cuma itu Mbak Lala. Apakah ada lagi yang belum tercapture? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, Mas. Hanya saja mungkin karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa menjawab semuanya. Namun, Bapak Ibu Great People tidak perlu khawatir karena bisa keep in touch nih dengan Mas Angga melalui sosial media Mas Angga, baik itu di Instagram ataupun juga di LinkedIn. Tapi kayaknya Mas Angga lebih aktif di Instagram ya, Mas ya? Iya Mbak, karena masalah waktu juga. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya DM saja di Instagram saya gitu ya. Terkait dengan tadi fitur yang menarik disampaikan oleh teman Mbak Lala, Mas Danis ya. Ya. Silahkan juga jangan lupa di DM tuh. Fiturnya bagus banget tuh untuk membantu terkait dengan pembuatan
Ya, bukti potong ya, Ya, di betul manajemen sekali. 21-nya. Betul sekali. Nah, itu dia sesi Q&A kita, Great People semua. Terima kasih banyak Mas Angga udah menyampaikan materi presentasi dengan sangat jelas sekali dan juga mudah dipahami ya Mas. Berikut dengan kayak perumpamaan-perumpamaannya agar bisa dipahami lagi ataupun juga cara-cara sederhana gimana bisa memahami dan mengaplikasikan Cortex ini untuk lapor pajak. Nah, atas jawaban yang telah diberikan, terima kasih banyak Mas Angga. Dan sekali lagi mohon maaf karena kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan Great People semua karena keterbatasan waktu. Pastinya Great People, namun tidak perlu khawatir, pastinya setelah ini Great People lebih siap nih dalam menghadapi pelaporan pajak dan juga memahami manfaat dari integrasi payroll dengan Cortex bagi HR dan pemilik bisnis khususnya. Baiklah, Great People, sesi Q&A tadi menandakan berakhirnya nih acara inti webinar kita pada hari ini. Namun, sebelum meninggalkan webinar, seperti yang sudah saya spill di poster promosi event, akan ada door prize untuk Great People beruntung yang hadir di webinar ini. Nah, untuk yang beruntung mendapatkan door prize itu ada sekitar 6 orang yang tadi mengajukan pertanyaan dan pertanyaannya dipilih oleh saya dan juga Mas Angga. Nah, selanjutnya akan ada 2 orang lagi yang akan saya spin wheel nih, Bapak Ibu Great People. Jadi banyak-banyak berdoa semoga menjadi salah satu yang beruntung seperti itu. Oke, untuk spin wheel-nya akan saya share screen terlebih dahulu. Berikut, Great People. Saya akan mulai. Dari sini akan saya ambil 2 orang ya yang beruntung mendapatkan e-wallet sebesar 30.000. Yang pertama, lalu 1 orang lagi. Oke, baik. Kita udah mendapatkan ya, Great People, nama-nama yang beruntung mendapatkan e-wallet sebesar 30.000 dari Grid DHR. Tunggu sebentar, saya akan nulis nama-namanya. Untuk pemenang masing-masing nanti akan mendapatkan saldo e-wallet senilai Rp30.000. Bagi ke berapa pemenang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang pemenang bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang nantinya akan saya cantumkan di kolom komentar. Nah, selanjutnya, Great People, sebelum ditutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait hal-hal dari DHR yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, untuk Bapak Ibu Grid People dapat mengikuti next event webinar Grid Together dari Grid DHR bertajuk Hak Karyawan Jelang Lebaran, Ketentuan dan Strategi Ideal THR, Lembur, dan Cuti pada hari Jumat nanti dengan narasumber Mbak Maharani Ayu, seorang HR konsultan. Nah, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri pada link yang tertera atau langsung scan QR Code yang ada di layar. Topik webinar ini juga tidak kalah menarik ya, Great People, karena merupakan salah satu topik yang hangat juga nih bersamaan dengan topik pajak di bulan Ramadan ataupun menjelang Lebaran 2025 ini. Jadi pastikan Bapak Ibu Great People juga tidak melewatkan webinar ini yang akan diadakan pada hari Jumat nanti pada tanggal 21 Maret 2025. Untuk promosi atau pendaftaran event ini, Bapak Ibu Great People juga bisa melihat postingan dari sosial media kita Great DHR, ada di LinkedIn, Instagram, dan juga Facebook. Lalu selanjutnya, Great People, saya ingin mengumumkan kepada Great People semua bahwa Great Together saat ini sudah memiliki community di WhatsApp
sebagai wadah khusus yang tentunya akan bermanfaat bagi rekan-rekan praktisi HR dan juga business owner. Bagi great people yang ingin terhubung, silahkan scan QR code berikut atau kunjungi link yang tersedia di layar. Selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan kembali nih kepada Bapak Ibu Great People ataupun peserta webinar pada hari ini, jika ingin mendapatkan e-sertifikat dari webinar ini, pastikan untuk mengisi survei melalui QR code yang ada di layar saat ini dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email dalam 3 hari kerja. Berikut juga nanti materi dari Mas Angga akan dikirimkan melalui email juga, dan juga record webinar ini nanti akan ditayangkan di YouTube VDHR. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu Great People stay tune dengan informasi dan update-updatean yang akan saya sampaikan, baik itu di sosial media ataupun di grup WhatsApp. Nah, karena itu jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media Grid Day HR baik di Instagram ataupun di LinkedIn. Bisa juga bergabung dengan Grid Day HR Community di WhatsApp untuk mendapatkan insight seputar HR ataupun update mengenai event dan webinar Grid Day mendatang. Bagi Grid People yang masih memiliki pertanyaan setelah event nanti, masukan, kritik, dan saran juga bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp ke nomor 081 261 799 311. Nomornya sudah saya cantumkan di kolom komentar ya, Bapak Ibu Great People sekalian. Baik Bapak Ibu Great People, dengan demikian berakhir sudah acara webinar Grid Together pada hari ini dengan tema Strategi Cerdas Lapor Pajak 2025, Optimalisasi Cortex untuk Efisiensi HR dan Bisnis. Terima kasih juga kepada Mas Angga Sukma atas waktunya dan juga pemaparan materinya. Tidak terlihat seperti sedang berpuasa ya Mas, karena begitu menarik juga nih insight dan juga pembawaan dari Mas Angga menyampaikan materi kepada peserta webinar pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Angga atas waktunya. Sama-sama Mbak Lala, terima kasih juga nih buat Great People ya, sudah meluangkan waktu di bulan Ramadan. Betul sekali. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu Great People yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Yang mungkin dari awal stay, mungkin di siang hari udah lemas atau mungkin ngantuk-ngantuk, tapi pastinya setelah mendapatkan materi webinar pada hari ini udah mulai eh, segar, apalagi udah memasuki waktu-waktu mau berbuka puasa ya Mas ya. Jadi semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan selama webinar. Akhir kata, saya Lala beserta seluruh tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Great Together selanjutnya. Selamat sore dan have a great day, great people.